Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Kita akan memulai aktivitas hari ini, minggu ini, dan mungkin waktu-waktu yang akan datang dalam kehidupan kita masing-masing. Saya yakin panjenengan semua mempunyai banyak hal yang dilakukan, rencana-rencana, cita-cita, keinginan yang akan dijalani dalam hari-hari ke depan. Hidup memang harus terus berjalan. Kehidupan kita harus terus berjalan, mengalir bersama dengan waktu dan keadaan kita masing-masing. Salah seorang motivator Indonesia, Bapak Andri Wongso, dalam salah satu bukunya mengungkapkan bahwa ada 3 hal penting dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, setiap orang selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, memelihara apa yang sudah didapatkan. Dan yang ketiga, menikmati apa yang telah dimilikinya. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing selalu ada orang lain di luar kita, di sekitar kita, yang juga mempunyai tujuan, keinginan, cita-cita, pangarep-arep, dan banyak hal yang mungkin sama dengan yang juga ingin kita dapatkan, kita ingin miliki, dan kita ingin nikmati. Ketika berupaya mendapatkan apa yang kita inginkan, memelihara apa yang kita dapatkan, dan menikmati apa yang sudah kita miliki, seringkali berbenturan dengan tujuan keinginan orang lain di sekitar kita. Tidak jarang dalam banyak hal kepentingan kita dan kepentingan orang lain itu ada sampai pada sebuah masalah. Tidak jarang kita terlibat dalam sebuah pertengkaran, perselisihan, persaingan, perseteruan ketika keinginan kita tidak sama dengan keinginan orang lain. Pertengkaran bisa terjadi dalam diskusi-diskusi sederhana, perdebatan di keluarga, di kantor, di rumah, di lingkungan kita masing-masing. Perselisihan dan pertentangan itu kadang-kadang ringan, tetapi juga tidak jarang terjadi masalah pertentangan, perselisihan itu ada dalam suatu taraf yang sangat berat, bahkan mungkin sampai kepada jalur hukum dan menyangkut hidup mati seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat dasar manusia, dan itu mungkin saat ini ada pada saya dan panjenengan, selalu kepingin menang, selalu kepingin untung. Seringkali kita ingin diakui dalam berbagai hal. Kita perlu pengakuan, penghargaan dari orang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri dan bangga. Itu mungkin sedang terjadi dalam diri saya dan panjenengan saat ini. Tetapi kadang-kadang hal itulah yang menjadi sumber masalah. Ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, terjadilah sebuah masalah, pertentangan antara kita dengan orang lain. Sebuah perselisihan yang kadang susah, sulit dihindari. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi dalam Tuhan, dalam setiap fase masalah yang seperti ini, perselisihan, pertengkaran, dan seterusnya, seringkali terjadi ada yang merasa menang, merasa sukses, dan ada yang merasa gagal, merasa kalah. Yang merasa sukses, merasa menang, seringkali berbangga luar biasa karena memenangkan perseteruan ini, mendapatkan apa yang dimiliki, mempertahankan apa yang sudah dipunyai. Kadang tidak sadar bahwa di balik semua kegembiraan itu, kesukacitaan itu, ada orang lain yang merasa sakit, merasa kecewa terhadap apa yang sudah kita dapatkan, kita banggakan. Di
Di sisi yang lain, ketika kita gagal, kita kalah, kita bersalah dalam suatu pekerjaan itu, seringkali kita sampai kepada sebuah rasa kecewa luar biasa. Tidak jarang kemudian menyalahkan orang lain, yang mengakibatkan kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, memelihara apa yang kita miliki, dan kita menjadi tidak bisa menikmati apa yang sudah kita punya. Bahwa kalah menang, sedih gembira ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita sampai pada sebuah fase yang kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba merenungkan sebuah tulisan Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14a. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia untuk orang-orang yang ada dalam masa pembuangan di Babel. Sebuah penghiburan untuk orang-orang yang merasa kalah dalam menjalani kehidupannya. Di satu sisi menjadi sifat dasar banyak orang bahwa merasa ingin cepat sesuatu masalah berlalu, merasa ingin memiliki semua. Tidak jarang kita lupa bahwa ada Gusti Allah dalam kehidupan ini yang sebenarnya sudah mengatur semuanya, menyiapkan semuanya, dan yang perlu bersama kita hayati adalah Tuhan Allah mutlak memiliki kehidupan saya dan panjenengan. Semuanya ada dalam rencananya, rancangannya untuk setiap saya dan saudara dan panjenengan semua. Bahwa mari kita berkaca kepada kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Pandemi mulai awal tahun 2019 sampai dengan hari ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya yakin tidak ada satupun yang menginginkan ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi ada orang yang dalam satu sisi berdiskusi agak lucu. Beruntunglah kita karena kita mengalami masa-masa seperti ini yang nanti bisa diceritakan kepada generasi berikutnya seandainya kita bisa melalui proses ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, semua bisa terjadi dalam kehidupan ini, dan ya mari kita mempercayai saja bahwa Allah menginginkan ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kehidupan saya dan panjenengan, kota Surabaya, negara Indonesia, dan lingkungan kita masing-masing. Tetapi dari sebuah pandemi ini kita bisa melihat, berkaca, bahwa banyak orang dalam masa susah ini pun yang masih mencoba berupaya untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Korupsi juga masih terjadi, bahkan untuk bantuan sosial. Belum lagi banyak cerita yang berkembang dalam masyarakat yang saya yakin panjenengan juga mendengar dan membacanya dalam banyak media. Bahwa ada orang yang merasa bergembira ketika ada orang lain merasa bersedih. Masih ada juga dalam masa seperti ini perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang tidak perlu terjadi dalam kehidupan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa ada istilah yang cukup sering kita dengar, Gusti Allah Boten Sari, adalah sebuah ungkapan potret yang kalau kita hayati sedang terjadi dalam kehidupan ini.
sebuah penghayatan yang dimiliki oleh banyak orang, saya berharap, yang paling tidak mengungkapkan bahwa ada Gusti Allah dalam kehidupan dunia ini yang memiliki kehidupan ini dan mampu untuk mengatur semuanya, menyelamatkan semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, mari kita menghadapkan hati, pikiran, dan muka kita kepada Tuhan Allah, bahwa sebenarnya mukjizat itu terjadi setiap saat, setiap hari. Secara khusus saya mengimani, merasakan bahwa kebahagiaan dari Allah terjadi setiap saat. Mukjizat terjadi setiap saat. Satu sisi seringkali kita mengejar sesuatu, tetapi ketika Allah tidak berkenan itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak terjadilah apa yang kita upayakan. Di sisi lain, ketika kadang-kadang kita tidak terfikir, Allah mengaruniakannya sehingga menjadi kado istimewa yang luar biasa kita masing-masing dalam kehidupan. Mari kita mencoba untuk meneliti kehidupan kita masing-masing, bahwa hidup ini adalah anugerah, mampu bersyukur dan bebas dari pikiran dan tindakan yang negatif yang bisa membuat orang celaka atau menderita, akan membuat hidup kita damai dan bahagia. Di satu sisi, kalau kita sedang gagal dalam sesuatu hal, mari kita tetap bisa mengucap syukur dan memetik pelajaran yang bernilai untuk kemudian tetap berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merasa sukses, berhasil dalam banyak hal, mari kita tetap mengucap syukur dan semakin rendah hati dan mau tetap terus belajar sambil kita mengingat Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menjalankan aktivitas keseharian. Tetaplah mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Selamat pagi, Gusti Allah memberkati. Amin.